Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Dudu Anugrah di MES 1122053. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang set pada Python. Baik, yang pertama itu set Python. Nah, set Python tuh contohnya kayak begini: my set apple dalam kurung awal titik tanda kutip apple, banana, dan cherry. Ini untuk melakukan set Python. Nah, kemudian mengatur set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Nah, list, tuple, dan dictionary saya sudah jelaskan pada video yang lalu, yang dimana semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi unordered, unchangeable, dan unindexed. Item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, contohnya ini himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, kita coba saja. Di set ini kita tentukan dulu variabelnya. Nah, terus kita dalam variabel itu termasuk set. Nah, sama dengan kurung kurawal apple, banana, cherry. Nah, print this set. Langsung kita coba saja. Kita jalankan. Nah, untuk hasil outputnya ini seperti ini, sama kayak seperti dictionary kemarin di set. Nah, next, tetapkan item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Tidak dipesan, tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali Anda menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Nah, tidak dapat diubah itu item set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item set setelah dibuat. Jadi setelah kita buat item setnya di dalam itu, di set itu kita tidak dapat mengubahnya. Nah, untuk menduplikat tidak diizinkan, saya tidak boleh memiliki dua item nilai yang sama. Jadi di dalam set itu, di dalam variabel setnya tidak boleh ada nilai yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Kita tambahkan kan sini, langsung tambahkan saja. Nah, untuk tidak boleh menduplikat. Nah, kita tambahkan sini apple. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan apple yang kedua itu tidak akan masuk ke output ini. Jadi menduplikat di dalam set itu tidak diperbolehkan. Catatan, nilai true n1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, contohnya itu true dan 1 dianggap nilai yang sama. Jadi true itu nilai yang sama dari 1 dan 2. Jadi hasilnya nanti apple, banana, cherry, true 1, 2. Nah, langsung saja kita coba. Koma, true 1, 2. Seperti ini ya. Nah, kita lihat outputnya. Nah, true itu sama juga dengan 1 dan 2. Jadi ya kurang lebih seperti di dalam set ini mengatakan bahwa true itu hasil duplikat dari 1. Begitu juga sebaliknya. Nilai false and null dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita tulis di sini false dan di sini misalkan 0. Nah, jadi ketika 0 ini adalah hasil duplikat false karena false itu sama dengan 0. Kita jalankan. Nah, jadi yang muncul itu cuma false sama juga dengan 2. Next, saya akan menjelaskan tentang item set. Nah, Python access item set.
Anda tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun Anda dapat mengulang item kumpulan menggunakan for, perulangan, atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata in atau kunci. Nah, contohnya seperti ini. Langsung saja kita coba. Kita lihat outputnya. Nah, ini menggunakan perulangan for banana, apple, dan cherry. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika kita ingin mencari apakah banana ada dalam set yang kita masukkan. Nah, langsung saja kita coba. Print. Kita cari misalkan apple. In this set. Oke. Langsung kita lihat outputnya. True. Jadi ketika apple itu di dalam kita mencari apple di dalam set itu, kita menggunakan ini print apple in this set. Apakah apple ada di dalam set? Ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Next, ada mengubah item. Setelah set dibuat, Anda tidak dapat mengubah itemnya, tetapi Anda dapat menambahkan item baru. Nah, mengubah item itu tidak bisa kita lakukan, tapi kita dapat menambahkan item baru. Next, saya akan menjelaskan tentang menambahkan item set. Menambahkan item. Setelah satu set dibuat, Anda tidak dapat mengubah itemnya, tetapi Anda dapat menambahkan item baru. Nah, untuk menambahkan satu item ke set, gunakan add pada metode ini. Nah, kita buat variabelnya dulu di set sama dengan kurung awal tanda kutip apple, banana, dan juga cherry. Di set orange. Nah, di set titik add itu maksudnya kita ingin menambahkan orange di dalam di set. Langsung saja kita coba. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah tertambah orange. Saya ingin memasukkan nama saya, Fikra. Langsung kita coba, kita lihat. Oke, sudah masuk ya. Banana, Fikra, apple, dan cherry. Next, menambahkan set. Untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini, gunakan update metode ini. This set kurang awal tanda kutip apple, banana, cherry. Nah, untuk tropical itu pineapple, mango, papaya. Di set update tropical. Nah, ini untuk kita menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini. Nah, hasilnya kayak begini. Jadi kita menyatukan dua set ke satu set. Maksudnya outputnya itu menjadi satu set, gitu. Tambahkan semua iterable. Objek dalam update metode tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang diubah, tuple, daftar, kamus, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kita langsung coba saja. Kita lihat. Kiwi, banana, cherry, apple, dan juga orange.
Next, saya akan menjelaskan tentang hapus item yang ditetapkan. Jadi kita menghapus item yang telah ditetapkan. Python menghapus item yang telah ditetapkan. Nah, hapus barang. Untuk menghapus item dalam satu set, gunakan remove atau discard metode. Contohnya seperti ini, kita akan menghapus banana. Nah, di set remove banana, kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya cuman cherry dan juga apple. Nah, kita ganti remove ini menjadi discard. Discard itu sama saja dengan menghapus, tapi beda kata saja. Nah, kita lihat. Nah, apple dan cherry. Ada dua metode, yaitu delete sama juga dengan discard. Maksud saya remove dan juga discard. Nah, jika item yang dihapus tidak ada, remove akan menimbulkan error. Jadi, misalkan di dalam set itu ada banana, cherry, apple. Nah, yang kita mau hapus itu mango atau mangga. Jadi, otomatis akan error. Ini sudah kita contohkan tadi, hapus pisang dengan menggunakan discard metode. Jika item yang akan dihapus tidak ada, discard akan menimbulkan kesalahan. Sama saja seperti remove tadi yang di atas. Anda juga dapat menggunakan pop metode untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item secara acak sehingga Anda tidak memastikan item apa yang dihapus. Nah, maksudnya ini kita menghapus item jadi itemnya itu teracak atau kayak gacha gitu. Entah itu yang terhapus banana kah, apple kah, atau juga cherry. Kita langsung coba saja. Nah, jadi yang terhapus itu apple, jadi yang sisa di setnya itu cuma cherry dan banana. Kita jalankan lagi. Nah, cherry. Yang terhapus itu cherry, jadi sisa apple, banana. Jadi setiap kita jalankan, yang terhapus itu teracak, entah itu apple, banana, atau juga cherry. Kita tidak bisa menentukan item apa yang akan dihapus. Clear mengosongkan set. Jadi ketika kita menggunakan metode clear, item yang ada di apple, banana, dan cherry jadi akan terhapus semua. Jadi tidak ada item di dalam set tadi. Langsung coba. Nah, tulisannya cuma set, tidak ada item yang di dalamnya situ. Kata dealer kunci akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Nah, kita langsung coba saja. Jadi kelihatannya di sini error. Sebentar kita lihat dulu. Kumpulan sepenuhnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika menggunakan kata delete, kunci akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Next, saya akan menjelaskan tentang kumpulan lingkaran atau looping set. Nah, di sini cuma satu saja item lingkaran atau loop set. Anda dapat mengulang item yang disetel dengan menggunakan for loop. Jadi di sini nanti tampilannya itu berurutan seperti dari atas ke bawah gitu. Yang seperti kita contohkan tadi pada menampilkan set. Nah, kita lihat. Nah, tampilannya itu berurutan, maksud saya berurutan kayak begini, apple, banana, dan juga cherry. Next, saya akan menjelaskan tentang menggabungkan set. Python menggabungkan set, bergabunglah dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Jadi kita menggabungkan dua set, misalkan set 1 itu isinya banana, apple, cherry, set 2 mangga, kiwi, dan lain-lain. Nah, kita ingin menggabungkan dua set itu menjadi satu set.
Nah, untuk metode union itu mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, di dalam set 1, variabel set 1 itu kita gabungkan union ke set 2, jadi hasilnya nanti ke set 3. Langsung kita coba saja. Print set 3. Nah, sini set 3 itu 123 C12 A3B. Nah, untuk update tadi kita sudah jelaskan memasukkan item di set 2 ke set 1. Next, simpan hanya duplikat. Metode ini intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Nah, jadi di sini hasilnya yaitu apple, banana, cherry, Google, Microsoft. Jadi apple yang kedua ini tidak akan ditampilkan. Langsung kita coba saja. Nah, apple. Jadi di sini kita tampilkan itu cuman apple saja, yang dimana misalkan di sini kita tambahkan dalam set X itu kita tambahkan misalkan Google. Jadi yang ditampilkan itu cuman Google dan juga Apple. Google. Nah, kita coba. Nah, Google dan juga Apple. Metode ini intersection akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Nah, kita sudah coba tadi ketika ada item yang di dalam set itu ada item yang sama namanya, itu akan ditampilkan. Simpan semua tapi bukan duplikatnya. Nah, contohnya ini. Metode ini symmetric difference update hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Nah, jadi ketika misalkan dalam set 1 Apple, banana, cherry, set 2 Google, Microsoft, Apple. Jadi yang ditampilkan itu item yang tidak memiliki duplikat. Artinya item yang tidak memiliki nama yang sama pada set 1 dan set 2. So, kita coba saja. Jadi hasilnya mungkin nanti kayak banana, cherry, Google, Microsoft, karena Apple memiliki duplikat di X dan Y. Metode ini symmetric difference akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Nah, nilai true N1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Jadi true dan 1 dianggap nilai yang sama, dan juga false itu dianggap sama dengan 0. Jadi true sama dengan 1, dan juga false itu sama dengan 0. Next, saya akan menjelaskan tentang menetapkan metode. Python menetapkan metode. Python memiliki serangkaian metode bawah yang Anda gunakan pada set. Nah, ini kumpulan metode yang kita jelaskan tadi, yang dimana add itu menambahkan elemen pada set. Clear itu menghapus semua elemen pada set, menghapus item dalam set. Copy itu returns copy of the set. Jadi kita mengcopy yang ada di set. Difference itu difference between two or more set. Jadi itu kita lihat perbandingan dalam dua set. Difference update, remove the item in the set that also included in another. Ada discard, yaitu menghapus. Intersection update itu menampilkan item yang sama pada kedua set. Is join, subset, superset, pop tadi itu kita jelaskan menghapus item secara random, kita tidak bisa menentukan. Remove sama juga dengan discard. Symmetric difference update, union itu menggabungkan, update itu update itu mengupdate item.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Duluyanugra. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan television class yang disuruh oleh Bapak dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 codingan yang dimana yaitu codingan pertama yang bernama Deluxe TV, Sorted Set, dan juga Television. Nah, untuk Deluxe TV itu penjelasannya seperti import OS. Baris pertama import OS adalah bagian dari kode Python yang mengimpor modul OS. Modul ini memungkinkan berinteraksi dengan sistem operasi. Dalam hal ini digunakan untuk membersihkan layar konsol. Nah, untuk baris kedua OS System adalah penggunaan dari modul OS. Ini menggunakan fungsi sistem untuk menjalankan perintah sistem CLS atau class yang akan membersihkan tampilan konsol jika Anda menjalankan kode di sistem Windows. Nah, from television, import television. Baris ini adalah contoh penggunaan pernyataan from import untuk mengimpor definisi kelas dari modul yang terpisah. Nah, modul yang terpisah itu dari sini. Terus from sorted, import sorted seperti from television, di mana mengimpor kelas television dari modul television, mengimpor kelas sorted dari modul sorted. Nah, terus kelas Deluxe TV television. Ini adalah definisi kelas Python yang disebut Deluxe TV. Kelas ini mewarisi atau mengambil semua metode dan atribut yang didefinisikan dalam kelas television. Artinya, Deluxe TV adalah subkelas dari television, dapat menambahkan metode atau atribut tambahan ke dalamnya. Terus kemudian definite adalah metode konstruktor kelas Deluxe TV, yang dimana metode konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek kelas dibuat. Dalam kasus ini, metode konstruktor Deluxe TV dipanggil saat Anda membuat objek Deluxe TV. Di dalam metode konstruktor, pertama-tama television init. Nah, ini television init adalah cara memanggil konstruktor dari kelas induk yaitu television untuk melakukan inisialisasi dasar. Selanjutnya, Deluxe TV menerima atribut baru yaitu favorit. Ini adalah daftar yang digunakan untuk menyimpan atau favorit yang ini adalah daftar yang digunakan untuk menyimpan saluran televisi favorit. Nah, dev add to favorite self, remove from favorite self, dan div jump to favorite self adalah metode-metode yang didefinisikan dalam kelas Deluxe TV untuk memberikan fungsionalitas tambahan ke objek Deluxe TV. Add to favorite digunakan untuk menambahkan saluran yang sedang ditonton ke daftar favorit jika televisi dalam keadaan menyala dan saluran tersebut berada dalam daftar tersebut. Nah, remove from favorite yang ini digunakan untuk menghapus saluran yang sedang ditonton dari daftar favorit jika televisi dalam keadaan menyala dan saluran tersebut ada dalam daftar. Nah, yang terakhir yaitu jump to favorite yang ini digunakan untuk melompat ke saluran favorit terdekat. Metode ini memeriksa saluran favorit yang tersedia, mencari yang terdekat dengan saluran yang ditampilkan saat ini, dan mengaturnya sebagai saluran yang sedang ditampilkan. Nah, next saya akan menjelaskan tentang sorted set. Next, pada codingan yang kedua itu adalah sorted set. Nah, saya akan langsung menjelaskan codingan ini. Nah, yang pertama itu ada import OS dan juga OS system seperti tadi yang saya sudah jelaskan di bagian Deluxe TV. Kelas sorted list ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini adalah kode untuk mengimpor modul OS yang ini dan membersihkan layar konsol.
saya sudah jelaskan tadi pada Dialux TV. Nah, untuk kelas sorted list ini adalah definisi kelas Python yang disebut sorted list. Kelas ini mewarisi dari kelas bawaan Python list, yang berarti bahwa sorted set adalah subkelas dari list dan mewarisi metode-metode dan sifat-sifat dari list. Definite self initial sama dengan non adalah metode konstruktor kelas sorted set. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek sorted set yang baru. Metode ini menerima satu parameter opsional inisial. Pertama, metode ini memanggil konstruktor dari kelas dasar list init self. Yang ini list init self untuk melakukan inisialisasi sorted set sebagai objek list. Kemudian, jika inisial ada atau tidak non, metode akan memperluas sorted set dengan elemen-elemen dari inisial menggunakan metode extend. Nah, ini metode extend. Terus def index after. Yang ini metode ini digunakan untuk mencari indeks tempat sebuah nilai harus dimasukkan dalam sorted set setelah elemen yang lebih besar atau sama dengannya. Ini adalah bagian dari mekanisme pengurutan dan penyisipan elemen dalam urutan. Terus def insert self value. Yang ini metode insert digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam sorted set. Ini memeriksa apakah nilai sudah ada dalam himpunan, dan jika tidak, ia menggunakan index after untuk menemukan lokasi di mana nilai harus dimasukkan agar himpunan tetap terurut. Metode list insert digunakan untuk menempatkan nilai pada posisi yang sesuai. Next, div append. Ini adalah metode mengatasi perilaku append dalam sorted set. Metodenya memanggil insert yang pada gilirannya akan menyisipkan nilai dalam urutan yang benar. Nah, seterusnya def extend. Metode ini digunakan untuk memperluas sorted set dengan elemen-elemen dari iterable outer. Iterable outer ini berulang melalui elemen-elemen outer dan menggunakan insert untuk menyisipkan setiap elemen dalam urutan yang benar dalam sorted set. Terus ada def add self order. Ini adalah khusus metode yang memungkinkan operator tambah untuk digunakan dengan objek sorted set. Metode ini membuat salinan sorted set saat ini, kemudian memperluas salinan tersebut dengan elemen-elemen dari objek outer dan mengembalikan salinan yang diperluas. Terus ada def sort self pass. Adalah metode yang tidak melakukan apa-apa, diabaikan atau dilumpuhkan karena sorted set seharusnya selalu terurut dan metode sort bawaan dari list tidak cocok untuk itu. Nah, selanjutnya ada div reverse. Metode ini mengangkat pengecualian atau exception. Jika ada upaya untuk mengembalikan sorted set, itu akan menimbulkan runtime error dengan pesan sorted set tidak dapat dibalikan. Nah, sorted set cannot be reversed. Dan yang terakhir ada def set item. Juga metode yang menimbulkan pengecualian jika adalah upaya untuk mengatur elemen pada indeks tertentu dalam sorted set, itu akan menimbulkan runtime error dengan pesan sintaks ini tidak didukung oleh sorted set. Nah, yang ini this syntax not supported by sorted set. Sorted set adalah kelas khusus yang memiliki perilaku unik untuk menjaga elemennya dalam urutan terurut dan menghindari elemen duplikat. Semua metode khusus ini memberikan fungsi tambahan atau mengubah perilaku bawaan dari list untuk mencapai ini. Nah, next saya akan menjelaskan codingan ketiga, yaitu television. Next saya akan jelaskan codingan ini, yaitu codingan television. Nah, saya sudah jelaskan tadi import OS dan juga OS system. Langsung saja kelas television. Ini adalah definisi kelas Python yang disebut television. Kelas ini memiliki berbagai atribut dan metode yang menggambarkan fungsi dari televisi. Def init self
adalah metode konstruktor kelas television. Metode ini akan dipanggil ketika membuat objek television. Di dalam metode ini beberapa atribut awal diinisialisasi, yaitu ada power on, menunjukkan apakah yang ini power on menunjukkan apakah televisi dalam keadaan menyala atau mati. Defaultnya itu mati. Self mute menunjukkan apakah suara televisi dalam keadaan dibisukan atau tidak. Defaultnya itu dibisukan. Self volume menggambarkan level volume televisi. Defaultnya 5. Self channel menunjukkan nomor saluran yang ditampilkan. Defaultnya 2. Terus yang terakhir self pref chain menyimpan nomor saluran sebelumnya. Defaultnya itu adalah 2. Metode untuk mengontrol TV. Nah, ada sejumlah metode dalam kelas television untuk mengontrol televisi. Nah, yang pertama yaitu Dev Toggle Power. Yang ini mengubah status daya menyalakan atau mematikan televisi. Terus Dev Toggle Mute mengubah status bisu, membisukan atau membatalkan bisu jika televisi menyala. Nah, terus Dev Volume Up meningkatkan volume jika televisi menyala dan volume belum mencapai 10. Jika volume lebih dari 10, maka volume tidak ditingkatkan dan televisi tidak dibisukan. Nah, terus ada Dev Volume Down mengurangi volume jika televisi menyala dan volume belum mencapai 0. Jika volume kurang dari 0, maka volume tidak dikurangi dan televisi tidak dibisukan. Terus ada Channel Up, Dev Channel Up menambah nomor saluran dengan satu televisi menyala. Jika nomor saluran sudah mencapai 99, maka televisi kembali ke saluran nomor 2. Terus ada Channel Down, yang ini mengurangi nomor saluran dengan satu jika televisi menyala. Jika nomor saluran sudah mencapai 2, maka televisi beralih ke saluran nomor 99. Terus ada Dev Set Channel, yang ini mengatur saluran televisi ke nomor yang diberikan jika televisi menyala dan nomor saluran berada di antara 2 hingga 99. Terus Jump Preview Channel melompat kembali ke saluran sebelumnya. Nah, yang terakhir ini Dev STR Self. Ini adalah metode yang memberikan representasi teks dari objek television. Metode ini mengembalikan string yang berisi informasi tentang status televisi, seperti apakah daya dinyalakan, nomor saluran, level volume, dan apakah suara dibisukan atau tidak. Dengan menggunakan kelas televisi, Anda dapat membuat objek televisi dan mengendalikannya dengan metode-metode yang tersedia. Ini adalah contoh implementasi sederhana televisi dalam Python. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.